Kalau boleh saya bertanya Bu Ai ya, jadi Ibu membahas masalah ini dalam satu jurnal ya Bu ya. Apakah dapat disampaikan Bu ya, kenapa ada pemilihan topik ya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak atas kekerasan dalam rumah tangga? Boleh disampaikan ya Bu, apa yang menjadi latar belakang Ibu menuliskan masalah ini? Silakan Ibu. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa latar belakang pendidikan saya itu adalah hukum, terutama adalah hukum hak asasi manusia. S2 saya di Spotlight University Glasgow saat itu mempelajari tentang hak asasi manusia. Nah, kenapa KDRT? Pada dasarnya semua peristiwa hukum tentunya pasti ada aspek HAM-nya gitu ya, karena itu dia bicara tentang hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Dan fokus studi saya HAM ini tentunya akan melihat hak-hak di dalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Dalam hal ini seperti yang Bapak bilang tadi, subjeknya adalah anak dan perempuan, gitu ya. Kenapa anak dan perempuan? Nanti kita akan bahas bersama, gitu ya. Adalah kelompok yang rentan dan lain sebagainya. Ya, saya melihat bahwa di Indonesia terutama KDRT ini sangat tinggi, gitu. Dan itu merupakan suatu perhatian, gitu ya, di mana hukum harus bisa menjawab permasalahan itu dan pastinya harus menjadi solusi. Jadi ini saya sangat peduli gitu ya, dan concern gitu terhadap ini. Ya, supaya pemirsa dan para sahabat Maranatha tidak bingung ya Bu ya, kan kita seringkali berkata tentang KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau Ibu sebagai seorang pakar hukum ya, apa yang Ibu maksudkan dengan pengertian atau istilah KDRT itu sendiri Bu? Kita akan mengacu pada undang-undangnya ya Pak ya, supaya ada landasan hukumnya gitu ya. KDRT kalau lihat di undang-undang PKDRT ya, atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesetaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Itu sesuai dengan pengertian di pasal 1 Undang-Undang KDRT tersebut. Ya, Pak. Nah, Bu, kalau saya lihat ya bahwa itu menimbulkan kesengsaraan ya Bu ya, baik batin, fisik, seksual ya, itu menderita sekali ya, dan itu dilakukan bisa secara fisik, ya. Jadi dianiaya dengan fisik ya, bahkan kalau perlu juga ada yang beberapa kasus menggunakan alat untuk menyakiti itu ya Bu ya. Tapi batasan KDRT kan tidak hanya fisik ya Bu ya. Yang lebih banyak terjadi sebelum fisik itu kan biasanya verbalnya gitu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu Bu ya, kira-kira bagaimana kita membayangkan, dulu bayangan saya itu Indonesia itu kan terkenal bangsa yang ramah ya, yang santun ya. Bahkan juga di dalam bahasa daerah kita itu kan dibikin tingkatan bahasa itu kan, ada tingkatan uku, lalu ada tingkatan yang lebih tinggi, ada bisa boso gitu kan, lalu ada tingkat yang lebih bagus lagi kromo ya, ada yang lebih tinggi lagi kromo inggil kan. Jadi dari sudut bahasa itu kan kita sudah diajar untuk tidak boleh, jangankan menyakiti, kalau bisa bicara itu tahu gitu ya kepada siapa. Itu bagaimana Bu? Kok bisa Ibu katakan bahwa di Indonesia begitu banyak terjadinya KDRT itu Bu ya? Iya, memang jumlahnya itu setiap tahun meningkat. Bahkan hampir menguasai 50% ya dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Dan kalau dibilang kenapa gitu ya, dalam budaya kita yang sangat menjunjung tinggi gitu ya, keramah tamahan, tutur bahasa, kemudian menghormati orang yang lebih tua, apalagi pasangan kita gitu, apalagi anak kita di dalam rumah tangga, kok bisa melakukan hal seperti itu? Itulah sebenarnya penyimpangan hukumnya gitu. Itulah merupakan pelanggarannya gitu ya. Makanya kita sebut adalah kekerasan gitu ya. Sesuatu yang membuat orang merana gitu ya, merugikan secara mental, psikologis,
bahkan seksual juga seperti itu ya. Nah, itu bisa terjadi dengan berbagai alasan gitu ya. Ya inginnya sih idealnya seperti itu gitu ya, tetapi jangan lupa budaya yang lain di Indonesia seperti budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia itu juga sangat mendukung pada akhirnya KDRT terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi. Ya, kalau itu disebutkan bahwa di Indonesia itu punya satu budaya yang intinya itu menghormati, kalau bisa juga memperhatikan nilai rasa. Ya. Bahkan mungkin kalau saya yang hidup di Jawa ini diingatkan, kamu kalau melihat atau merespon orang itu kamu harus tangkap rosonya, katanya gitu ya. Kata roso itu kan bukan sekedar atar rasa, tapi roso ini kita harus menangkap isi hati batinnya orang itu, gitu kan. Bahkan kita tidak boleh, misalnya kata inji ya, dalam bahasa Jawa di Jogja, itu kita jangan hanya kata inji yang artinya ya, tapi kamu harus tangkap bahasa tubuhnya, karena bisa inji itu artinya tidak, karena orang tidak ingin mengatakan tidak yang dianggapnya bisa melukai hati. Ya kan? Penolakan gitu. Ya, jadi kan tidak begitu. Gitu. Tidak, tapi dengan bahasa inci, gitu. Jadi kita harus lihat mukanya, bentuk bibirnya, caranya dia mengatakan inci ini memang maksudnya ya atau tidak, ya gesturnya gitu kan. Lalu yang kedua itu kan kita melihat sebuah paradoks. Paradoksnya kan gini. Ketika orang itu membentuk keluarga, ya mempunyai pasangan ya dalam hal ini pria mempunyai istri, lalu dari istri itu dia mempunyai anak. Maka sebenarnya kalau dari cita-citanya orang menikah, ini kan orang yang paling disayang. Gitu kan logikanya. Orang yang paling disayang, lalu ditambah bahwa budaya itu menghormati nilai roso. Ya. Tapi ternyata kalau menurut perkiraan saya dari keterangannya dari Ibu Ai, itu bisa dikalahkan salah satunya dominasi patriarkal. Bu, ngomong-ngomong Bu, supaya para pemirsa tidak bingung gitu ya. Kira-kira apa yang Bu masukkan dengan budaya patriarkal itu sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat memang kalau di definisi saja ya, kita lihat kekerasan terutama terhadap perempuan itu undang-undang tersebut sudah menggarisbawahi. Pada dasarnya mengerti gitu ya kenyataannya bahwa KDRT itu banyak menyasar pada perempuan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan terhadap laki-laki juga, karena KDRT itu adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan itu terjadi karena ada kesenjangan antara hubungan kekuasaan. Ada hubungan kekuasaan dan korban gitu ya. Kalau dalam kekerasan dalam rumah tangga, waktunya suami lebih berkuasa terhadap istri atau anak-anaknya, di mana anak-anak adalah anak-anak dan perempuan dikategorikan kepada kelompok yang rentan, kelompok yang gampang tersakiti gitu, istilah bahasa umumnya kelompok yang gampang dilanggar hak-haknya. Jadi kelompok rentan inilah yang kekuasaannya lebih rendah daripada laki-laki tersebut di dalam budaya patriarki, di mana perempuan subordinasi laki-laki tersebut, sehingga apa yang kenyataannya seperti itu, perempuan banyak mendapat kekerasan. Apakah mungkin Bu ya di dalam masyarakat kita sekarang dibalik bahwa yang mempunyai kekuasaan adalah perempuan, misalnya perempuannya ini dari latar belakang ekonomi yang lebih mampu. Ya. Kedua, perempuannya ini mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya, kalau ini kekuasaannya dibalik ini, apakah ada kemungkinan perempuan juga melakukan KDRT terhadap suami? Sangat mungkin. Itu juga sebenarnya yang kurang disadari. Ketika laki-laki melakukan laporan terjadinya KDRT di rumah tangga, respon terhadap dari penegak hukum terkadang meremehkan gitu. Oh, laki-laki bisa sangat lemah, tidak mungkin laki-laki bisa dikuasai oleh perempuan gitu ya. Itu sebenarnya bentukan budaya patriarki juga sama gitu ya, bahwa
laki-laki harus lebih kuat gitu ya. daripada perempuan, lebih berkuasa gitu ya. Kasus yang terbaru sebenarnya kasus yang sangat hits ya, semua orang menyaksikan kasus ini. Di situ terjadi pembuktian yang mengatakan bahwa perempuan pun bisa melakukan kekerasan dominasi terhadap laki-laki. Yaitu kata Bapak tadi, karena adanya kekuasaan jabatan, kekayaan, pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu berlaku gitu ya, teori itu bahwa ketika ada hubungan kekuasaan yang ada gap, maka dimungkinkan terjadi kekerasan. Jadi ini saya menarik ya, saya baru memahami bahwa KDRT ini salah satu sumbernya yang berbasis pada gender, tapi juga sebenarnya berbasis pada kekuasaan. Ya. Nah, kekuasaan itu bisa dilakukan oleh seorang pria kepada perempuan, yaitu istri, atau sebaliknya. Istri atau perempuan ini kepada suami tentunya dengan caranya yang lain gitu ya. Mungkin perempuannya tidak melakukan dengan cara menyakiti begitu, tapi dia bisa menyakiti dalam bentuk yang lain begitu. Nah, Bu, kalau begitu sumber dari kekerasan ini kan kekuasaan ya. Nah, sekarang kalau saya bikin kalau kekuasaan bagaimana? Kalau gambaran saya begini. Laki-laki punya kekuasaan, perempuan punya kekuasaan, lalu mereka seimbang. Nah, gini. Pertanyaan saya, kalau sudah seperti ini kekuasaannya sama seimbang, apakah masih mungkin ada kekerasan itu? Teori tentang kesenjangan kekuasaan ini yang menciptakan bahwa terjadi kekerasan karena kesenjangan. Dimungkinkan teori itu tidak akan berlaku gitu ya dalam hal ini, dalam arti ketika kesetaraan dicapai, maksud Bapak kesetaraan kan antara perempuan dan laki-laki, tentunya yang muncul bukan ada dominasi gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin dalam interaksi antara keduanya mungkin saja nanti dimunculkan dominasi itu dalam hal lainnya gitu, karena kan itu sesuatu yang dinamis ya kalau misalnya interaksi antara manusia itu. Tapi teori itu tidak bisa dipakai ya dalam hal kesetaraan sudah dicapai. Itu sebenarnya yang ingin dicapai. Karena ketika kita menyadari akar permasalahan KDRT di Indonesia terutama gitu ya, dari budaya yang adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga kedudukan perempuan dicatat lebih rendah daripada laki-laki, itu membuat kekerasan semakin besar gitu ya. Kemudian untuk perempuan yang harus diusahakan adalah mengupayakan kesetaraan itu sebenarnya gitu ya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi sudah ketemu kata kesetaraan, gitu ya. Nah, Bu, boleh saya lanjutkan sedikit lagi, Bu. Tetapi yang saya lihat tuh begini, Bu, realitanya. Istrinya berpendidikan tinggi, ya. 2, secara ekonomi istrinya sebenarnya dia lebih mandiri. Tapi saya lihat itu masih terjadi kekerasan itu, Bu. jadi kan kalau menurut teori ya udah, kalau gitu bisa pria itu dan istri kalau bisa setara dalam bidang apapun, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ya, atau juga di dalam relasi setara. Tapi saya lihat misalnya ada beberapa kali ada kasus, istrinya adalah seorang artis tinggi, yang ya, suaminya juga lebih terkenal lagi, ya kan? Tapi kok bisa terjadi kekerasan? Kan begitu kan? Jadi ini bagaimana? Kesetaraan bagaimana yang maksudnya itu dapat mencegah itu kan, itu satu PR kita ya kan, artinya kan tidak kita bisa menjawab semua, tetapi kadang-kadang itu aneh, kesetaraan macam apa atau kesetaraan dengan karakteristik yang bagaimana supaya itu dapat menjaga sebuah hubungan yang tidak saling mendominasi. Itu kan satu pertanyaan yang kadang-kadang kita tergelitik ya dalam beberapa kasus itu kan. Begitu. Nah, silakan. Silakan Ibu dulu. Dalam hal ini tadi saya hanya muncul aja pertanyaan seperti itu. Bagaimana Ibu? Pada dasarnya kalau kita bicara tentang budaya, budaya itu kan bagaimana kita memandang perempuan gitu ya, kedudukannya dengan laki-laki ya. Kalau budaya patriarki, memandang kedudukan perempuan terhadap laki-laki, ada perempuan yang lebih rendah kedudukannya. Dia adalah subordinasi dari laki-laki.
Sehingga kesetaraan yang dimaksud adalah pandangan itu yang dirubah, persepsi terhadap kedudukan itu yang dirubah, bahwa pada dasarnya perempuan itu sama gitu kedudukannya dengan laki-laki, punya peran yang sama penting gitu ya di dalam menciptakan keluarga yang tujuan keluarga yang diinginkan gitu ya. Apakah tadi keluarga, tentunya semuanya menginginkan keluarga yang baik gitu ya, keluarga yang bahagia, yang damai, yang menciptakan kenyamanan gitu ya. Nah, peran itu dulu gitu yang dipahami. Jadi pemahaman akan peran itu yang harus diubah gitu ya. Karena tanpa adanya pemahaman persamaan itu, tentunya ketika perempuan punya kedudukan misalnya secara ekonomi lebih tinggi, tetap saja laki-laki akan berpendapat bahwa dia di bawah saya. Jadi walaupun misalnya dia adalah seorang direktur, dia seorang artis terkenal, tetap saja dia ada di bawah saya yang harus melayani saya, melayani keluarga yang dengan fungsinya sebagai perempuan yang sudah dibentuk itu gitu ya. Sehingga ya tuntutan-tuntutan itu akan terus ada gitu ya. Memenuhi fungsi yang seharusnya menurut budaya patriarki. Nah, muncullah pasti akan terjadi konflik gitu ya, bahwa pada dasarnya ya itu nggak setara, itu diskriminasi dan lain sebagainya. Perempuan sudah bekerja misalnya gitu ya, kalau misalnya dia bekerja jadi artis atau tadi seorang direktur, dia adalah breadwinner gitu ya, dia pernah memberi nafkah, tapi dia kembali ke rumah tetap harus mengurusi makanan, cucian gitu ya, dan urusan rumah tangga, anak dan lain sebagainya. Itu bukan peran yang dimaksud gitu. Setara gitu. Kesetaraan itu tidak tercapai di situ. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ai. Kita sudah membahas satu ternyata hubungan pria perempuan, suami dan istri itu tidak semudah yang dibayangkan ya Bu ya. Apalagi bicara tentang budaya. Kita dari lahir sampai mati pun tinggal dalam satu masyarakat yang memiliki budaya itu ya. Mau nggak mau kita juga bagian dari budaya itu ya. Untuk merubah persepsi, untuk mengubah budaya patriarki yang selama ini kita jalani, itu pasti akan menimbulkan banyak kesulitan. Seperti itu. Ya, nah pemirsa, kita sudah membahas satu topik yang menarik dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, segmen kedua setelah informasi yang satu ini. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran yang lengkap untuk memberikan pengalaman belajar yang istimewa. Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pemahaman teori, tetapi juga pembelajaran aspek praktis untuk memasuki dunia kerja. Fasilitas yang tersedia diantaranya ruang simulasi peradilan umum, ruang simulasi peradilan Mahkamah Konstitusi, ruang mediasi, laboratorium hukum, dan berbagai fasilitas yang disediakan di tataran universitas. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha bukan hanya berasal dari kalangan akademisi, melainkan juga praktisi yang handal. Hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan corporate lawyer. Konsentrasi bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha adalah hukum bisnis dan investasi, suatu bidang dengan prospek yang sangat menjanjikan. Gelar sarjana hukum akan diperoleh setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun. Aktivitas kemahasiswaan yang beragam menjadikan pengalaman belajar semakin istimewa. Unit kegiatan debat, legal drafting, peradilan semu atau moot court, dan international moot court akan membekali setiap mahasiswa dengan skill yang sangat dibutuhkan di dalam praktik hukum yang nyata. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah mengukir berbagai prestasi di tingkat nasional, di antaranya dalam kejuaraan debat, legal drafting, dan international moot court.
alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah bekerja di berbagai bidang, di antaranya sebagai hakim, jaksa, notaris, litigation lawyer, corporate lawyer, legal officer di berbagai perusahaan dan industri. Mari bergabung menjadi bagian dari generasi inspirasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. To be inspired is great, but to inspire is incredible. Ya, kita kembali berjumpa dalam segmen kedua, tetap dalam satu topik kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak, bersama dengan Ibu dosen kita, Ibu Ai Permanasari. Nah, izinkan saya melanjutkan pertanyaan Bu Ai. Nah, Ibu kan sebagai seorang ahli hukum ya Bu ya. Nah, apakah Bu Ai bisa menjelaskan bagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam mencegah ya KDRT ini, apakah juga ada peraturannya ya Bu ya yang bisa mencegah atau ya menghalangi lah kalau bisa jangan lagi ada kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan rumah tangga itu kan bukan hanya dilukai selesai, tapi biasanya kan ada lanjutannya itu ya ada dampaknya. Kira-kira bagaimana Bu dari sudut peraturan yang ada? Kalau tentang peraturan lalu spesifik tentang pencegahan, sebenarnya undang-undang pokoknya ada di Undang-Undang PKDRT tersebut ya, Undang-Undang 23/2004. Di dalamnya ada upaya pencegahan, lalu ada perlindungan, lalu ada rehabilitasi untuk korban juga gitu ya. Dan yang pasti upaya yang dilakukan pemerintah itu harus berupa suatu program gitu ya. Lalu di follow up dengan adanya sistem gitu ya. Dalam arti adanya penegakan dari apa yang sudah ada secara substansi dalam undang-undang tersebut. Karena kalau cuma substansi tentunya tidak akan berdampak apapun gitu. Dan memang banyak kritik terhadap undang-undang ini bahwa dikatakan bahwa undang-undang ini lebih menekankan kepada penindakan terhadap korban, tetapi kurang terhadap pencegahannya. Oh. Ya. Dan kemudian pelindungan terhadap korbannya juga kurang terlaksana dengan baik gitu. Jadi kalau bicara tentang apakah ada peraturannya, tentunya ini pokoknya, lalu turunannya tersebut sehingga diberikan kepada kementerian, misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, mereka masing-masing punya keputusan menteri yang follow up, lalu seperti halnya Kementerian Kesehatan juga di dalamnya ada bagaimana mendeteksi gitu ya, mengenali ketika ada suatu korban KDRT atau tidak yang masuk kepada lingkungan mereka gitu ya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Ketika mereka mengenali itu, lalu mereka tahu apa yang harus dilakukan ya, berarti dalam bentuk panduan seperti itu gitu. Tapi itu lambat sekali ya. Dan kalau misalnya kita lihat tidak semua rumah sakit juga gitu ya punya SOP semacam itu gitu ya. Mungkin ada SOP tetapi tidak punya sistem yang baik gitu ya untuk memfasilitasi hal tersebut seperti itu. Dan yang pasti kalau misalnya kita lihat pencegahan, tadi kembali lagi obrolan kita yang pertama gitu ya, bahwa pada dasarnya pencegahan itu harus mengenai akar permasalahan. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat ada suatu tindakan yang diambil oleh pemerintahan daerah gitu ya. Apalagi kemarin KDRT itu sangat tinggi pada saat COVID melanda. Karena banyak orang tinggal di rumah ya. Iya. Gitu ya, pembatasan skala besar sehingga orang terkungkung di rumah, stres tinggi, ekonomi sangat jatuh gitu ya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak KDRT juga seperti itu gitu ya.
kemudian stres terhadap anak-anak, di mana anak-anak harus tinggal di rumah, lalu orang tua harus menjadi guru, gitu ya. Tingkat kesabaran sangat diuji di situ, sehingga sangat tinggi sekali gitu KDRT. Nah, seperti misalnya pemerintahan daerah Bandung gitu ya mengeluarkan suatu inisiatif gitu ya untuk membentuk pusat-pusat pengaduan gitu ya untuk tindakan KDRT ini sendiri. Tetapi pada dasarnya yang harus difokuskan adalah memberantas ke akarnya, yaitu tadi kesetaraan gender, pendidikan kepada masyarakat, tidak hanya pada perempuan tetapi laki-laki juga gitu. Kalau misalnya pemberdayaan perempuan saja gitu ya yang menjadi fokus, tapi laki-lakinya lupa untuk memahami gitu ya bagaimana memperlakukan perempuan gitu, bagaimana memandang kedudukan istri di dalam rumah tangga, bagaimana memandang anak gitu ya dan lain sebagainya gitu, dan anggota keluarga lainnya, karena KDRT kan nggak cuma keluarga inti ya, suami istri anak, tetapi orang yang menetap di dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Nah ini sebenarnya yang harus dilakukan untuk pencegahan itu sendiri. Ya. Nah Bu, biasanya kalau berkaitan dengan hukum ya kepada polisi, lalu Ibu sebutkan rumah sakit, itu kan biasanya orang sudah tanda petik agak parah. Ya, jadi orang tidak tahan lapor kepada polisi. Masuk rumah sakit kalau sudah babak belur kan begitu kan Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya kekerasannya intensif tapi tidak diketahui, tidak babak belur, misalnya dihina, dipukul sekali-sekali, tapi pukulannya itu udah sangat berat Bu, tidak kelihatan Bu, dipukulnya tuh kena bagian dalam misalnya. Nah, itu kan bisa terjadi kan Bu ya. Nah, orang-orang seperti ini kan, lalu yang kedua dalam budaya kita, istri itu kalau boleh atau anak itu kalau dipukul jangan ngomong-ngomong, kan begitu kan Bu? Kan kita diajarkan seperti itu. Ini malu, ya ini rahasia keluarga. Nah, saya hanya membayangkan kalau tadi Ibu sebutkan angkanya bisa sampai 50%, itu realitasnya itu tidak sekian itu kalau saya duga. Bisa di atas itu kan begitu Bu ya. Kan banyak orang yang satu kalau bisa tidak lapor polisi. Kalau bisa tidak urusan rumah sakit. Karena urusan rumah sakit berarti bernyangkut soal biaya. Lalu biaya gimana? Mengurusi untuk makanan sehari-hari aja susah, apalagi untuk mengurus rumah sakit. Nah, banyak orang yang memendam begitu. Nah ini kan saya tangkap bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya punya skop yang lebih luas daripada sekedar sakit fisik, sakit hati. Tapi ini ada sebuah perasaan, saya tangkap tuh perasaan depresi, perasaan tidak berharga, karena ketika orang dipukuli itu kan merasa dirinya tidak berharga. Ya, apalagi katakanlah seorang perempuan. Ya. Dia boleh saja di luar itu dipuji-puji, wah ini hebat sekali, ini dosennya pinter, ini dokternya hebat, dia direktur yang... Tapi ketika dia dianiaya, dia kan kepercayaan dirinya atau pandangan self image-nya itu terhadap dirinya itu kan hancur. Ya. Jadi ini saya kira kekerasan dalam rumah tangga di dalam konteks ini sangat tidak ya sudah berat, tapi saya bayangkan lebih berat daripada yang dibayangkan banyak orang. Sebenarnya kekerasan ini tuh mengenal kepada harkat martabat manusia ya. Harkatnya sangat menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Ya. Dan dalam posisi yang sangat sulit sekali, sehingga saya sih percaya harusnya negara harus lebih bisa hadir dalam ruang privat ini. Walaupun dikatakan keluarga adalah ruang privat, tetapi ketika kekerasan terjadi itu sudah merupakan ruang publik ya, di mana negara harus hadir gitu ya. Memang ada kesulitan tadi budaya bahwa pada dasarnya kepercayaan ini adalah suatu aib yang harus ditutupi. Ketika kekerasan terjadi, ini adalah kesalahan saya juga, sehingga harus sama-sama ditutupi sehingga tidak ada bantuan terhadap korban ya, baik itu dari perempuan maupun anak, tidak ada korban untuk siapapun korbannya. Sehingga itu juga kesulitan untuk menjangkau gitu ya, untuk memberikan bantuan kepada para korban ini. Gitu. Terus, makanya sosialisasi gitu. Kemudian diskusi semacam ini
sangat penting gitu untuk memberikan kekuatan sebenarnya kepada para korban ya untuk muncul. Kalau misalnya kita lihat jumlahnya memang tinggi gitu ya, tadi Bapak bilang itu juga sebenarnya sebagai indikasi juga gitu ya, bahwa saat ini orang-orang sudah mulai mau berbicara, korban sudah mau melaporkan gitu ya terhadap setiap peristiwa atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya gitu ya, makanya jumlahnya sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau kita lihat apa yang berkembang pada saat ini gitu ya, kita lihat kejadian terbaru saja ya, artis-artis ya, itu juga bisa jadi presiden buruk ketika artis melaporkan lalu menarik kembali. Lalu hukum tidak melakukan apapun gitu ya. Kalau kita lihat mungkin Anda juga melihat gitu ya, Bapak juga pasti memperhatikan ya Pak, kejadian terbaru ada seorang artis yang melaporkan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia sampai babak belur gitu ya. Netizen semua masyarakat Indonesia mendukung, bangga kamu punya kekuatan untuk melapor gitu ya, bangga punya kekuatan untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut. Itulah sebenarnya yang mempelopori gerakan MeToo itu ya. Saya juga dalam arti itu mendorong orang untuk berani, karena rupanya melihat negara melindungi gitu. Ada hukum yang bisa diandalkan untuk melindungi korban-korban KDRT ini untuk berbicara. Tetapi ketika dia saat membatalkan laporannya, mencabut laporannya, karena KDRT kalau misalnya tindak pidananya tidak menimbulkan cacat permanen, kematian gitu ya, atau dia tidak bisa lagi melakukan kegiatan menafkahi atau mencari nafkah dan lain sebagainya, itu merupakan area pidana aduan, delik aduan tersebut, sehingga bisa dicabut seperti itu. Nah, yang diharapkan orang kan akhirnya dia dikriminalisasi, padahal dia adalah korban. Kita harus mengerti betapa peliknya ini gitu kan. Bapak berulang kali dari awal sampai tadi juga mengatakan ini itu susah gitu ya, orang yang harusnya menyayangi akhirnya menyakiti, lingkup keluarga yang privacy gitu ya, ruang privat, ruang tertutup, sehingga akhirnya harus dibuka gitu kan. Ini susah gitu, pasti untuk artis itu pun ini adalah situasi yang sangat sulit sekali gitu ya. Tapi dia dikriminalisasi sampai sekarang kita lihat betapa dia dihujat. Jadi kan dia menjadi victim kembali. Karena seorang korban itu pasti akan susah sekali. Ketika dia melapor, dia akan berulang kali menjadi victim. Dia menceritakan kembali kejadian itu, seperti dia mengalami kembali kejadian itu gitu ya, ketika dia menceritakan baik itu kepada polisi gitu ya, pada saat ini penyelidikan, apalagi nanti sampai ke pengadilan gitu seperti itu. Nah itu kita harus mengerti betapa sulitnya. Inilah harus adanya pendampingan. Lalu kemudian dia tidak menghujat, harusnya dia direhabilitasi. Dan yang diharapkan memang ketika dia mencabut laporan itu ada tindakan hukum lanjutan. Jadi kepolisian tidak saja melepaskan, ya sudah kalau tidak pelakunya itu. Ya, tetapi dibuat perjanjian, ada restoratif justice juga di situ dilakukan, mediasi misalnya, atau satu upaya lainnya, di mana misalnya, dan inginnya sih ada dasar hukum dimasukkan gitu ya, di mana misalnya rumusannya bahwa jika dia melakukan kembali, walaupun ada pencabutan, dia melakukan kembali, maka pidana itu akan menjadi 2 kali lipatnya gitu, atau menjadi pidana yang lebih berat seperti itu hukumannya. Itu kan akan membuat sanksi seperti itu menakutkan untuk pelaku akhirnya melakukan kembali. Setidaknya ada pengawasan dari penegak hukum. Gitu. Seperti itu. Jadi jangan langsung sudah gitu ya, karena akhirnya korban ini tidak terlindungi gitu. Ya, seperti itu yang sebenarnya ingin kita lakukan, supaya masyarakat merasa aman kembali gitu, dan merasa dilindungi oleh hukum, dan mau gitu melapor ketika dia menjadi korban gitu. Kalau ini kan jadi takut lagi nih. Ya, betul Bu. Iya.
Jadi kalau saya tangkap dari percakapan ini, ya, ini dimanapun pemirsa berada, jangan pernah membiarkan diri menjadi victim. Lalu sudah jadi victim, dikriminalisasi lagi. Ya. Itu ketidakadilan double. Ketidakadilan double. Dan itu menghancurkan harkat dan martabat kita. Nah, oleh karena itu, dari sudut iman Kristen, kita mengatakan mengampuni. Ya memang harus mengampuni. Tetapi tidak berarti proses hukum berhenti. Diampuni orangnya, tapi proses hukum itu harus berjalan. Karena apa? Karena kekerasan itu menyangkut harkat dan martabat seseorang. Kalau mengampuni artinya saya bisa memaafkan sebagai person. Tapi hukum itu kan tidak berbicara pada person-person, tapi kepada kemanusiaan, kepada humanitas. Jadi artinya apa kalau saya tangkap? Bahwa dimanapun saudara-saudara menjumpai, apakah keluarga, apakah teman, ya, atau mungkin di antara kita sendiri, ada kekerasan. Jangan ragu-ragu untuk melakukan satu pelaporan, dan jangan terlalu mudah. Orangnya kelihatannya menyesal, minta maaf, ya. Padahal kalau kita lihat pengalamannya, sudah berapa tahun dipukulin? Ya selama saya jadi nikah. Berapa nikahnya? Sudah 10 tahun. 10 tahun itu berarti apa? Ini orang yang sakit. Ya, misalnya orang khilaf itu dipukul sekali lah. Pukul sekali ya jangan lapor polisi lah. Ya kan gitu ya Bu ya. Ya mungkin sedang jengkel. Tapi kalau memukulnya itu selama rentang bertahun-tahun, walaupun dia mengatakan minta maaf, itu bukan tandanya orang yang berubah. Ini orang yang sakit tetapi ingin cari selamat. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa pengampunan di dalam iman Kristen itu tidak berarti kemudian orang lepas dari sanksi hukum. Ya, sanksi hukum yang berlaku, begitu. Begitu Bu. Yang ini pandangan saya nih ya, sebagai seorang pendeta saya mau mengatakan itu, ya. Nah Bu, kalau boleh saya lanjutkan, yaitu di mana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 ya Bu ya. Itu tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kira-kira bisa Ibu jelaskan kepada pemirsa bagaimana Bu isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004? Iya, sebenarnya isinya adalah tentang pencegahan, kemudian penghukuman gitu ya. Kemudian pelindungan korban gitu ya, itu secara umum seperti itu gitu ya. Itu semuanya yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Termasuk sanksi terhadap pelaku seperti itu. Jadi itu aturan dasarnya, tetapi nanti ada aturan turunannya seperti misalnya tadi yang saya sebutkan, peraturan pemerintahnya tentang pelindungan korban gitu ya, lalu ada nanti keputusan menteri lainnya, lalu pemerintahan daerah juga bisa membuat peraturan-peraturan tertentu gitu ya untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga ini. Tapi intinya undang-undang itu isinya mencegah, melindungi, menindak dan memelihara keutuhan rumah tangga. Jadi sebenarnya memelihara keutuhan rumah tangga ini ada dalam tujuan undang-undang ini. Ada. Penghapusan kekerasan rumah tangga juga memperhatikan keutuhan rumah tangga. Jadi tidak berarti ketika KDRT terjadi gitu, faktor aspek keutuhan rumah tangga diabaikan. Gitu. Makanya ada dimungkinkan selain dari jalur litigasi, penuntutan dan lain sebagainya, ada juga jalur restoratif justice. Dimungkinkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini dengan restoratif justice. Karena kalau bicara tentang keluarga, terjadi suatu kekerasan tidak hanya pelaku dan korban. Gitu. Di situ ada satu keutuhan keluarga yang dipertaruhkan. Ketika kekerasan terjadi pada ibu misalnya oleh bapak, suami terhadap istri, ada masa depan anak juga yang harus diperhatikan. Kakek terhadap cucu atau satu keluarga terhadap pembantu, itu pun banyak aspek yang harus diperhatikan. Jadi keutuhan keluarga memang tetap
menjadi pertimbangan. Makanya dikedepankan restoratif justice untuk kekerasan bukan kekerasan berat ya, kekerasan yang ringan. Ada kasus-kasus tertentu lah yang bisa seperti itu justice. Tapi tetap pada akhirnya kita ingin pengawasan melekat gitu ya, karena korban tetap harus diutamakan. Kita memang ingin restoratif justice dalam arti kan merestorasi tidak hanya korban ya, pelaku pun direstorasi dalam arti dia sadar akan kelakuannya, dia kembali menjadi sosok yang baik gitu ya untuk keluarganya dan lain sebagainya. Tapi tidak dilupakan gitu ya masa depan anak, kebutuhan keluarga dan anggota-anggota lainnya juga harus diperhatikan seperti itu. Kalau dalam penyelesaian KDRT ini. Ya Bu, saya melihat bahwa kekerasan ya, ini kalau saya lihat dari sudut pengalaman saya sebagai pendeta itu tidak satu tindakan yang karena khilaf gitu ya. Ada yang khilaf sih, tapi ada beberapa yang menurut pendapat saya itu sudah menjadi sebuah tanda petik itu gangguan kejiwaan. Ya. Misalnya, ini dalam konteks seksualitas. Pria, atau mungkin juga bisa wanita, melakukan kekerasan secara seksual, itu justru merupakan media bagi dia untuk bisa meningkatkan tanda petik kepuasan atau kenikmatan itu sendiri. Nah, seperti ini kan sangat sulit. Ya. Bisa terjadi bahwa pria melakukan kepada perempuan yang mana perempuan tidak suka, tapi menyukakan si pria. Jadi kalau semakin dia kesakitan, dia makin merasa ada satu ya. Kepuasannya gitu ya. Tapi juga bisa sebaliknya itu. Pria puas, yang dianiaya juga puas gitu. Tapi dianiaya itu. Nah ini batasan dari tadi Ibu sebutkan penganiayaan ringan, menengah, berat ini. Saya sangat sulit itu ya. Kadang-kadang batasannya di mana. Tapi bisa sampai pada tingkat tertentu itu penganiayaannya bisa membuat perempuan itu meninggal. Ya. Makanya kalau di undang-undang tersebut sanksinya juga berbeda ya, untuk beberapa sanksi sangat berat ya kalau misalnya kalau menimbulkan tadi kecacatan permanen, kematian, dan gangguan terhadap fungsi tubuhnya sehingga dia tidak bisa lagi beraktivitas gitu ya, menafkahi dan lain sebagainya, tentunya itu bukan delik aduan. Dalam arti kalaupun dicabut, negara tetap jalan dalam penuntutan gitu kan. Sehingga memang ada batasannya seperti itu. Kalau dalam undang-undang tersebut kita lihat pembatasan sanksinya, dan kemudian ada di KUH pidana juga untuk mengenali kekerasan-kekerasan mana saja gitu ya, yang dapat tadi saya bilang merupakan delik aduan ataupun tidak. Terus tadi saya katakan juga ada restoratif justice juga tidak sembarangan, nggak semuanya bisa direstoratif. Kalau misalnya kerugian korban sangat besar sampai cacat dan lain sebagainya, tentunya dipertimbangkan. Apalagi ada indikasi itu merupakan mental illness gitu. Ya, mental illness. Dan sebagainya itu akan menjadi pertimbangan tidak adanya restoratif. Itu merupakan kebijakan. Gitu. Banyak hal yang dipertimbangkan, nggak cuma satu sisi sebenarnya kalau kita melihat KDRT ini itu menunjukkan seperti itu gitu. Tapi ya itu seharusnya semua negara hadir dalam semua hal, baik itu untuk korban gitu ya, baik itu untuk pelaku gitu ya. Nanti pelaku juga bagaimana nih, apa dia dibiarkan begitu saja masuk penjara dan lain sebagainya, tidak ada penyelesaian. Lalu korban seperti apa? Apakah sudah selesai dengan pelakunya di penjara misalnya, seperti itu kan
itu terus harus dipikirkan oleh negara gitu, adanya rehabilitasi, adanya pemulihan korban, pelindungan gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti kasus tadi artis dia mencabut laporan, apakah memang sudah selesai KDRT itu sampai situ? Apakah dia tidak menjadi bulan-bulanan lagi sekarang, dan dia tidak mau lagi melapor mungkin karena takut menjadi victim lagi di publik, takut lagi tidak diperhitungkan serius misalnya gitu. Lalu nanti anaknya ini bagaimana gitu ya. Nah itu negara tuh jangan lepas tangan, harus terus ada pengawasan terhadap kasus-kasus KDRT ini, karena ya tadi korbannya nggak cuma satu nih. Kalau dalam keluarga, istri yang jadi korban sebenarnya anak dan keluarga lain juga harus melihat kesejahteraannya bagaimana nih sekarang gitu. Saya hanya khawatir Bu bahwa ini tidak bisa terselesaikan, mungkin sangat sulit diselesaikan walaupun negara mencoba hadir. Kalau anggota masyarakat itu secara mental itu mengalami illness. Jadi artinya masyarakat jadi masyarakat mempunyai mental illness begitu ya. Ya, jadi secara struktural masyarakat kita jangan-jangan ya mengidap mental illness yang tidak disadari. Jadi sekuat apapun hukum yang berlaku, sakit yang disebut ignorance. Ignorant. Tidak pedulian gitu ya terhadap sesama. Tetangga kanan kiri mau ada teriakan, mau ada apa, nggak peduli gitu. Dan masyarakat kita salah satunya cenderungnya sekarang ke ignorance. Mereka tidak mau terlalu tahu apa yang mau terjadi, kan, gitu kan. Selama tidak mengenai diri mereka, mereka tidak akan pusing, gitu kan. Nah karena itu ada pelaku yang dengan leluasa saja memukuli istri, walaupun teriak-teriak dia mengatakan biarkan aja tetangga mau dengar atau tidak itu bukan tanggung jawabnya mereka. Kalau kembalikan kenapa ada begini? Ini urusan keluarga kamu, jangan ikut campur ya. Udah berhenti semua. Ini kan masalahnya juga di situ. Makanya pemahaman tentang KDRT ini harus sampai pendidikannya harus sampai level bawah gitu. Level dasar, dididik dari anak-anak mengerti gitu kan bahwa ada batasan loh kekerasan. Karena kalau enggak mereka tidak paham, mereka akan menjadi pelaku misalnya karena ketidaktahuan gitu kan. Makanya pendidikan di sini sangat penting sekali gitu. Kesetaraan gender, batasan, apa itu kekerasan, apa yang bahwa itu adalah kekerasan gitu kan. Kadang kan lihat misalnya orang tua melakukan kekerasan lalu anak melihat kok itu biasa rupanya anak digebukin, ibu digebukin, oh itu rupanya cara yang biasa untuk mendidik. Nah, itu kan jadi lingkaran ya Pak, seperti itu. Pemahaman akan itu harus diusahakan terus. Nah, kita telah membahas satu topik yang makin lama makin mendalam, bukan sekedar seru, tetapi ini merupakan sebuah alarm bagi kita bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan satu masalah yang serius. Makin masyarakat kita sakit, makin banyak kekerasan, dan makin kekerasan itu meluas, hukum juga tidak akan bisa mengatasinya. Jadi harus kita kembalikan bagaimana kita bisa dipulihkan, bisa mengalami penyembuhan, atau tepatnya sekarang healing ya terhadap mental illness yang terjadi. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Asdream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Universitas Kristen Maranatha dan platform YouTube BPK Maranatha Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang nyanyi, Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Maranatha juga mengadakan program bantuan biaya hidup. Untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa tanya langsung ke Badan Pelayanan Kerohanian GAP lantai 2. Tidak terasa, kita sudah memasuki masa Prapaskah dan sebentar lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Paskah Universitas. Tapi, sebelum itu ada beberapa rangkaian acara Paskah yang bisa Bapak Ibu atau teman-teman ikuti. Lomba TikTok yang akan diadakan sampai 27 Maret 2023. Untuk setiap unit kerja atau fakultas yang ingin mengikuti, bisa langsung daftar melalui QR Code yang tertera di layar. Setetes darah, selamatkan jiwa, sehatkan raga. Ikuti donor darah yang dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2023 bertempat di Student Center GWM lantai 1. Kunjungan Purna Bakti atau Caroling akan dilaksanakan pada 4 sampai 5 April 2023. Ikuti juga puasa Trihari Suci pada tanggal 6 sampai 8 April 2023. Lalu bakti sosial akan diadakan pada tanggal 10 April 2023. Ikuti dan rasakan jamahan Tuhan dalam ibadah dan perayaan Paskah Universitas yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 bertempat di Gedung Serbaguna, Gedung B, lantai 2. Have a nice day, enjoy your day, and God bless you all. Ya, kita kembali ke segmen yang ketiga, segmen penutup. Masih di dalam topik tentang KDRT, khususnya terhadap perempuan dan anak. Bersama dengan Ibu Ai Permanasari. Ibu Ai, tadi kita bincang-bincang kekerasan kepada perempuan, dan perempuan ini juga bukan sembarangan, dia juga punya kekuatan ekonomi, dia punya popularitas, seperti dia juga punya banyak fans, banyak pendukung, ya. Dari pendidikan juga oke, tapi bisa mengalami kekerasan dan tetap posisinya lemah, ya kan? Nah, kita belum bisa membayangkan bagaimana kalau realitanya ini perempuannya ini tidak punya semua. Ekonomi lemah, pendidikannya kurang, ya, tidak punya orang-orang yang dikenal dengan baik dan bisa melindungi dia. Saya khawatir sekali, Bu, khususnya perempuan-perempuan yang karena satu situasi ya di daerah-daerah yang terpencil itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima tiap-tiap hari kekerasan demi kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik. Berhentinya kalau tanda petik kalau sudah mereka tidak kuat dipanggil Tuhan, mati, selesai. Dan pelaku dengan leluasa juga akan mencari ya, istri baru, ya, lalu melakukan hal yang sama, lalu ninggali anak-anak yang menjadi korban. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di dalam KDRT ini, yang khususnya di Indonesia, yang paling sulit dijangkau lagi. Kalau ini perempuan aja, yang kuat aja masih bisa posisinya victim dan dikriminalisasi. Saya tidak bisa membayangkan, Bu, kalau kekerasan dalam rumah tangga khususnya untuk anak-anak, Ibu. Ya. Anak-anak yang tepatnya lah, yang mungkin paling parah itu kalau mereka masih balita. Ya. Saya menjumpai ini baru-baru ini, saya baca 2-3 hari yang lalu, seorang ayah memukuli anak balitanya sampai mati. Ya. Mungkin dia merasa terganggu karena anaknya nangis terus, padahal mungkin nangis itu bisa tanda mengatakan bahwa saya lapar, bahwa saya sakit. Tapi karena orang tua ini hanya merasa terganggu, dia aniaya anak ini sampai mati. Baru di situ hukum berbicara. Ya, polisi datang, kemudian ditangkap. Tapi kan ada korban. Nah, yang saya maksudkan adalah seharusnya undang-undang itu di dalam negara kita bukan hanya menghukum para korban.
Artinya bagaimana sejak awal itu sudah ada undang-undang yang sifatnya mencegah. Ya. Jadi kalau sudah ada kematian biasanya gitu Bu, atau anaknya ini sampai tanda petik dia kadang-kadang ngeri sekali, disetrika misalnya, ya baru ada luka bakar tetangganya tahu, kemudian kebetulan kita ada punya sekarang ini ada media sosial, begitu kan Bu, baru tersingkap gitu kan. Ini sangat memprihatinkan Bu. Tapi tampaknya hukum kita tidak bisa masuk ke sana gitu. Ya. Ya, itu kelemahan. Kan delik aduan kan. Nah kalau anak bagaimana membuat delik aduan? Kalau anak bisa diwakili sebenarnya oleh orang tua, orang yang lebih dewasa, ya, ataupun wali gitu ya, orang-orang yang apa namanya menjadi wali anak tersebut gitu. Jadi tetap didampingi gitu anaknya untuk melakukan laporan. Tapi memang sesuatu yang miris ya, kita berharapnya pencegahan itu adalah mencegah sebelum terjadinya kekerasan. Kalau kekerasan sudah terjadi kan sudah terjadi luka gitu ya, entah itu luka batin, luka fisik gitu ya, telah terjadi kerugian gitu ya, kerugian yang besar, apalagi kalau misalnya terjadi pada anak itu traumanya akan dibawa sampai dia tua gitu ya, akan mempengaruhi pembentukan dia sebagai orang dewasa seperti apa gitu ya, membawa trauma seperti itu. Jadi harapannya memang dicegah sebelum terjadi. Gitu. Tapi memang kelemahan di Indonesia hukum adalah sistem yang terintegrasi sebenarnya. Gitu ya. Kita sih inginnya misalnya ada pengawasan gitu ya terhadap anak, bagaimana kesejahteraan anak. Mungkin ya dinas sosial harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak gitu ya, harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu ya, harus bekerja sama dengan kepolisian dan lain sebagainya, menjadi satu sistem yang membentuk safety net sebenarnya ya, satu jaring pengaman yang baik agar supaya terutama anak ya tidak terlukai gitu ya. Inginnya seperti itu. Atau secara umum tidak ada kekerasan terjadilah dalam keluarga, karena sekali lagi memang keluarga itu kan ruang privat, ruang tertutup yang Bapak bilang, gimana kalau misalnya tidak ada lingkungan yang bisa melindungi dia, gitu. Yang bisa diandalkan untuk membantu dia bagaimana. Nah ini yang harusnya dipikirkan gitu ya oleh negara, bagaimana negara bisa masuk kepada ruang privat gitu ya, tentunya dengan dengan sistem yang baik ya, karena kan kebanyakan masuk juga akan terjadi pelanggaran privasi dan lain sebagainya. Ini yang harus dipikirkan, sistem safety net yang bisa diandalkan, sehingga ada jalur-jalur, ada sistem yang bisa ditempuh ketika terjadi sesuatu, saya harus kemana, saya harus minta bantuan apa, ke siapa, kemana, dan sistem itu bisa diandalkan. Itu sih sebenarnya. Kalau tadi dikatakan misalnya anak, terjadi sesuatu oleh anak, seperti kasusnya Angelin ya, yang meninggal gara-gara disiksa oleh ibu tirinya ya, kejadiannya di Bali. Di Bali itu ya. Kan indikasi adanya kekerasan itu sudah lama dikenali oleh lembaga pendidikan sekolahnya. Sekolahnya. Dengan selalu datang dengan keadaan kumuh, bau, tidak pernah mandi, tidak makan, sepatu pun tak ada misalnya seperti itu. Dan lingkungan sekitar yang mendengar kekerasan terjadi berulang kali. Ada tangisan, ada ceritan. Pada dasarnya kan itu sudah dikenali. Tapi kenapa tidak bisa terlindungi? Itu kan yang kurang dari kita, integrasi sistem yang integral ya. Saling berhubungan satu sama lain. Pendidikan bagaimana? Apa SOP-nya aja mungkin tidak tahu. Bagaimana mengatasi anak dengan indikasi kekerasan semacam ini? Ke polisi atau ke mana gitu? Larinya ke lembaga perlindungan anak, gitu ya? Kemana? Jadi ada yang hilang gitu ya di situ, yang harus menjadi perhatian sebenarnya. Safety net itu ya, dari pengaman, ya, sistem yang bisa diandalkan. Itu sih yang sebenarnya yang kurang ya. Tapi itu bisa ditutupi sebenarnya dengan
kesadaran masyarakat kita untuk menjadi bagian ya perlindungan bagi orang-orang sekelilingnya. Kepedulian itu sebenarnya yang bisa diandalkan ya, swadaya masyarakat gitu ya, untuk menciptakan lingkungan mendukung gitu ya, sehingga orang merasa aman dan bisa terbuka jika ada hal-hal seperti kekerasan terjadi gitu di lingkungan keluarga yang seperti itu. Itu sih ya harapannya Iya, Ibu. Nah, ini saya kira poin penting ya, bahwa satu, baik perempuan dan anak. Ada perempuan yang disiksa, dia dalam siksa itu kan dia sedang terpukul, Bu ya, harkatnya. Dia biasanya secara intelektual itu dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya karena di waktu dipukul itu kan mengalami rasa sakit, dan itu membuat dia, saya nggak bisa ngomong pada siapa ini. Ya kan, Bu ya. Dia seperti nggak berdaya gitu. Iya. Nah, apalagi anak. Boleh dikat dulu sebentar. Ini kan. Coba. Tadi Iya. Bapak ya. Tolong disambungkan. Kita masuk lagi ya. Oke. Nah, Ibu, sekarang problemnya adalah belum tentu perempuan sebagai istri, orang dewasa itu ketika dia mengalami kekerasan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, iya. Belum tentu dia terpikir menyampaikan kepada polisi atau menyampaikan, jangan jauh-jauh, menyampaikan kepada orang tua walaupun dia masih mikir-mikir loh. Karena dia kan sudah dianggapnya dewasa dan bisa mampu berkeluarga. Belum tentu dia juga bisa bercerita kepada orang tua. Ya. Apalagi cerita kepada orang lain. Gitu. Tapi yang lebih parah lagi, anak-anak. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu sakit, bahwa dia ditolak, bahwa dia itu disakiti. Tapi dia tidak bisa ngomong. Begitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa masyarakat kita ini harus membebaskan diri dari ignorance. Ya. Itu sangat disesalkan ya. Misalnya kasusnya Angelin di Bali, Denpasar waktu itu. Ya. Gurunya tahu bahwa ini kok badannya kok tangannya lebam-lebam. Tapi diam. Ya. Atau mungkin tetangganya tahu, kok mukanya biru-biru. Kok diam. Nah, inilah bahaya bahwa seringkali kejahatan itu kalau orang dianggap melakukan kejahatan. Tapi lupa bahwa membiarkan kejahatan berlangsung itu adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Gitu. Jadi kita jangan terlalu berharap ada satu hukum ya Bu ya. Hukum yang tertulis dari pemerintah yang mana tugasnya polisi, kemudian ada pengadilan di situ di mana di dalamnya ada hakim, maka mereka yang mengurus. Tapi dalam praktek hidup kan tidak begitu. Biasanya ke sana itu kalau sudah kondisinya tuh parah. Ya. Tapi kalau yang kasus-kasus seperti ini mana ada orang yang berani. Kalau di laporan aja sudah tinggi, apalagi yang tidak terlaporkan. Biasanya banyak yang tidak terlaporkan. Ya, ya. Saya setuju ya bahwa penanganan KDRT, kekerasan ya, terutama di ruang privat ini, itu tuh bukan hanya tugas negara ya, tidak bisa seperti itu. Pada dasarnya ini adalah tugas semuanya. Harus ada kerjasama ya, semua pihak sebenarnya, istilahnya seperti itu, terutama dengan masyarakat juga dan semua lembaga masyarakat gitu ya, baik pendidikan, baik kesehatan dan lain sebagainya yang bisa bekerja sama gitu, membuat satu pengamanan untuk orang-orang yang butuh bantuan tersebut. Saya sangat setuju sekali. Sebenarnya undang-undang ini juga mengatakan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban. Kewajiban juga ya. Tapi nggak dijelaskan bagaimana kewajiban itu dilakukan persoalannya. Bagaimana kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan? Nah, ya, bagaimana tidak ada sanksinya itu? Sehingga pada akhirnya ini kayak kewajiban moral ya. Terhadap kemanusiaan tadi, bahwa jika melihat sesuatu kekerasan terjadi ya memang itu adalah kewajiban kita untuk melaporkan seperti itu. Ya Bu, jadi saya melihat bahwa ada satu bagian dalam Injil itu orang Samaria yang baik hati.
Jadi ada orang cacat lalu dia terpanggil untuk memulihkan. Karena itu ada Good Samaritan Law, hukum Samaritan. Jadi kalau kita membiarkan orang itu tidak melakukan kebaikan kepada orang yang sedang menjadi korban, maka kita adalah bagian dari pelaku itu sendiri. Jadi kita harus menghilangkan sebuah pengertian bahwa, oh saya kan tidak melakukan. Tapi ketika kamu diam, membiarkan orang lain menjadi korban, dan kamu tidak bertindak, maka kamu menjadi bagian dari sistem kejahatan atau kriminalitas itu sendiri. Jadi artinya apa? Sekarang masyarakat harus mulai dibangun kesadarannya bahwa apa yang terjadi pada sesama juga menjadi tanggung jawab moral saya. Ya. Lalu dari lingkup kekristenan, jadi pendeta dalam hal ini tugasnya bukan hanya khotbah, ya kan, memberi katekisasi, Bible study, tapi pendeta ini matanya harus sedih. Kalau jemaat saya ini kenapa kok ya? Kok bibirnya pecah, ya? Kok ini kalau dianya ada lebam? Itu jangan mengatakan, kenapa Bu? Selesai. Dia harus dipanggil. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi, Nak? Kamu kok kelihatannya tangan kamu seperti ini, kenapa? Jadi dalam hal ini, kalau saya bicara tentang kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat itu terlalu luas, saya bicara mulai gereja. Ya. Atau mungkin di dalam lingkup agama-agama lain, pemuka agama mempunyai tanggung jawab terhadap pelaku kekerasan yang dia jumpai ketika dia berinteraksi dengan si korban. Siapa lagi, Bu? Karena agama itu kan bukan sekedar orang berdoa, melakukan ibadah, begitu kan? Tapi di dalam makna keagamaan itu sebenarnya dia mengimplementasikan satu nilai-nilai yang suci. Dan ketika dia melihat ada sesuatu yang berlawanan dengan nilai itu, ada tanda-tanda kekerasan, dia harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini saya mengatakan itu urusan keluarga, tidak bisa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apalagi nanti juga suaminya atau anggota orang tua ini adalah anggota kita yang menganiaya anak. Dari sudut ritual bisa terjadi orangnya tuh kalau di gereja tuh saleh banget. Bisa terjadi kan? Di rumah dia menjadi monster. Dia menganiaya anak-anaknya. Dia menganiaya pasangannya. Ya. Dia menganiaya pembantunya. Ya. Atau dia membuli karyawannya. Begitu kan? Nah, artinya di sini gereja benar-benar berperan seperti pendeta itu namanya gembala. Dia melindungi umatnya. Seperti gembala melindungi ini, kawanan dombanya itu. Dan dia mau pertaruhkan nyawa itu. Tantangan. Jadi jikalau siapapun juga pemuka agama ataupun juga pendeta yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga tetapi dia berdiam diri, saya katakan, saudara adalah bagian dari sistem kejahatan itu sendiri. Anda juga menjadi bagian dari pelaku kekerasan itu. Ya. Ini masalah serius, kekerasan ini. Ini tidak, karena nanti kalau kita lihat bahwa orang-orang yang misalnya anak-anak menerima kekerasan, waktu dia dewasa, dia akan apa? Dia juga menjadi pelaku. Maka anak-anak ini pun juga harus mengalami apa? Rehabilitasi. Tidak bisa, ya sudah, nanti kamu jangan nangis lagi ya. Sekarang tidak nangis. Besok dia akan membuat tangisan kepada orang lain. Nanti. Saya khawatir, Ibu, bahwa para pelaku kekerasan itu dulunya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ini bagaimana Ibu berpandang ini? Yang kita sebut sebagai lingkaran kekerasan. Iya, lingkaran kekerasan. Ya. Ada tendensi seperti itu, gitu ya. Tadi yang saya bilang, jadi tindakan kekerasan menjadi normal dalam kehidupan. Ya, sangat menyerap itu ya di masa mudanya, terutama anak-anak. Pelaku kekerasan KDRT adalah yang dulunya menerima kekerasan. Jadi korban, dulunya korban. Karena dia lihat, ya tadi, ibunya mungkin atau seorang anggota keluarganya menerima kekerasan, tapi tidak ada pertolongan. Dan dianggap itu suatu normal untuk mendidik orang tersebut, ya dilakukanlah kekerasan seperti itu. Lalu karena dia anggap normal, dia melakukan hal seperti itu gitu.
dewasanya misalnya. Jadi ini merupakan lingkaran yang harus diputus. Betul. Tadi seperti itu ya Pak, bahwa tidak hanya saja korban yang harus direhabilitasi, tapi keluarganya pun sebenarnya harus yang diberikan pemahaman bahwa apa batasan kekerasan, apa itu kekerasan gitu ya, dan bahwa itu bukan sesuatu yang lumrah gitu, itu yang harus dipahami. Jadi izinkan saya dalam konteks ini, nanti setelah ini memberikan closing statement, saya mau menyatakan begini, seandainya para pemirsa juga pernah mengalami kekerasan, maka mari kita bisa berdamai dengan diri kita, mengingat akan kasih Allah yang sudah memulihkan dan mengampuni kita. Kita dulu jadi korban kekerasan, tapi berhenti sampai di sini saja, pada diri saya. Tapi saya akan mengubah pengalaman kekerasan itu menjadi justru yang sebaliknya. Saya semakin sadar bahwa kekerasan itu menyakitkan, karena itu saya tidak ingin mendistribusikan atau menularkan kekerasan itu kepada anggota keluarga yang kita sayangi. Siapa yang tidak bilang? Ya keluarga. Nah, karena itu kita semua membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Silakan Bu Ai menyampaikan satu closing statement. Apa yang kita bicarakan tadi sebenarnya gambarannya bahwa pada dasarnya upaya penghapusan KDRT, itu kekerasan dalam rumah tangga, ini merupakan usaha bersama, bukan hanya tugas negara. Pada dasarnya kita juga harus menjadi bagian solusi untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Gitu. Kalau tadi muncul perkataan adanya suatu budaya ignorance dalam masyarakat kita sekarang, gitu ya, itu sebenarnya yang harus dibahas, gitu ya. Selain hal yang utama bahwa akar permasalahan KDRT pun harus tetap diberantas, gitu ya, dengan apa pendidikan kesetaraan gender, gitu ya, anti diskriminasi, pendidikan yang mendukung bebasnya kekerasan dari masyarakat kita. Itu yang harus diupayakan terus oleh kita ya, lebih dahulu daripada mengandalkan negara untuk turun tangan, gitu ya. Jadi kita pun harus terlibat di dalamnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ai untuk pemaparannya dan ulasan yang disampaikan, agar percakapan dan ulasan yang disampaikan Bu Ai juga menginspirasi dan menggerakkan para pemirsa dan sahabat Maranatha dimanapun berada. Mari kita perangi kekerasan dengan pengampunan, tapi juga dengan kasih, tapi jangan lupa dengan keadilan. Kalau itu berlanjut, jangan segan-segan menegakkan keadilan, karena di situ ada satu nilai yang begitu penting, harkat dan martabat manusia dari si korban, baik itu perempuan, utamanya juga anak-anak yang tidak mampu membela diri. Demikian kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak Surgawi, kami ingin menyerahkan percakapan kami ingin mendoakan setiap orang yang mendengarkan program Inspirasi Maranatha, khususnya yang berkaitan dengan KDRT ini, agar manakala mereka pernah menjadi korban kekerasan, biarkanlah kali ini di dalam kuasa-Mu, di dalam penebusan Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga kami tidak ingin melanjutkan, mewujudkan menjadi para pelaku kekerasan kepada anggota keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak, karena merekalah orang-orang yang kami cintai di dunia ini. Tuhan mengampuni jikalau di antara kami ada yang melakukan kekerasan, baik verbal dan fisik. Biarkanlah percakapan ini menyadarkan setiap kami untuk meninggalkan cara-cara yang sangat melukai harkat dan martabat dari orang-orang yang kami sakiti secara fisik ataupun verbal. Kami ingin mendoakan untuk Ibu Ai Permanasari sebagai seorang dosen, agar Engkau mengaruniakan segala hikmat dan karunia-Nya, karena dari Tuhan, agar Bu Ai Permanasari dapat berperan lebih besar lagi sebagai seorang bukan hanya dosen, tapi juga sebagai seorang ahli hukum. Tuhan, kami serahkan setiap persoalan dan pergumulan kami, topanglah kami dengan cinta kasih-Mu ya Allah.
Kami percaya Engkau berkenan mendengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahagia ketika dikatakan, mari pergi